Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rashid. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tapak pada perancangan 3. Di sini lokasi tapak berada di Jalan Asli Cipedak, daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proyek kali ini adalah pusat pendidikan dan pelatihan untuk multimedia. Lalu luas lahannya yang dimiliki adalah 5.000 meter persegi dengan ketentuan KDB 50%, KLB-nya 1,5, GSB-nya 2,5 meter, dan GSS atau garis sempadan sungai selebar 15 meter. Sekarang kita masuk ke analisa pencapaian. Lokasi set ini berada di jalan asli, tepat di pinggir jalannya, dan hanya memiliki satu akses itu saja. Tidak memiliki jalan sekunder atau jalan kedua. Kondisi jalan di tapak tersebut tidak terlalu ramai. Lalu akses jalan dua arah, bisa dilalui oleh 2 mobil. Kurang lebih lebar jalan itu 6 meter. Untuk mencapai ke lokasi tapak bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Dan di lokasi tersebut minim akan pedestrian. Nah, solusi yang akan diberikan, dibuatkan pelebaran jalan masuk ke area site, dibuatkan seperti drop off gitu agar tidak terjadi penumpukan kendaraan ketika ingin masuk ke dalam site. Lalu dibuatkan jalur khusus pedestrian untuk para pejalan kaki atau mereka yang naik kendaraan umum. Nah, lalu dibuatkan jalur khusus servis agar tidak terjadi crossing antara si pengunjung dan orang servis, kendaraan servis itu yang ingin masuk ke dalam. Lalu sekarang kita masuk ke analisa tautan lingkungan dan kebisingan. Nah, di lokasi ini pada sisi utara itu berbatasan dengan jalan utamanya dan juga berbatasan dengan pemukiman warga, dan di situ memiliki intensitas kebisingan yang cukup tinggi. Jadi solusinya untuk di area tersebut itu akan dimanfaatkan sebagai area publik dan juga sebagai pintu utama, jalur utama masuk, karena memang hanya cuma di situ jalurnya yang bisa dilalui. Lalu di area sisi barat dan selatan itu berbatasan dengan pemukiman warga juga, dan intensitas suara yang dihasilkan itu rendah. Di situ bisa dijadikan area semi publik. Lalu di area sisi timur, dia berbatasan dengan sungai dan pemukiman warga, dan intensitasnya di situ rendah, sama seperti di barat dan selatan. Pada area tersebut mungkin bisa dijadikan sebagai area private gitu. Oke, sekarang kita masuk ke analisa matahari. Intensitas matahari paling tinggi itu terjadi di sisi timur dan sisi barat. Sisi timur itu terjadi ketika matahari terbit, dan sisi barat itu ketika matahari terbenam. Nah, solusinya pada posisi sisi timur itu dapat digunakan sebagai area retail atau resto, dan juga area ruang kelas. Area-area tersebut itu merupakan area yang membutuhkan paparan sinar matahari langsung, dan itu juga sebagai bentuk penggunaan cahaya buatan, mengurangi energi buatan. Nah, lalu pada area sisi utara, karena itu menjadi sisi yang sering terpapar sepanjang hari, itu bisa dijadikan sebagai area terbuka atau area publik. Lalu di area sisi barat dan selatan itu menjadi area area negatif, bukan area negatif,
area yang mendapatkan sinar matahari negatif. Nah, area tersebut itu bisa difungsikan sebagai area bangunan pendukung seperti servis segala macamnya itu. Sekarang kita masuk ke analisa angin. Angin itu memiliki pergerakan yang tidak kita tahu atau dinamis, dan juga angin ini berpotensi membawa angin sejuk, udara sejuk ke dalam site. Jadi kita harus membuat massa bangunan yang tidak memblok si arah datangnya angin tersebut, dipecah-pecah. Contohnya seperti ini. Jangan dibuat blok massa bangunan seperti ini karena angin tidak bisa masuk ke dalamnya. Kalau bisa dibuat seperti ini, dipecah. Jadi angin dapat masuk ke area site. Sekarang kita masuk ke analisa view. Pada sisi utara site itu view-nya kurang baik karena mungkin berhadapan langsung dengan jalan utama dan juga pemukiman. Jadi banyak kendaraan lalu lalang, tidak ada view yang dapat dilihat juga. Jadi kurang baik view-nya. Solusinya mungkin itu dijadikan area publik saja yang tidak terlalu mementingkan view dari dalam keluar. Lalu pada sisi timur ini cukup baik karena berhadapan dengan sungai dan juga pemukiman warga. Jadi mungkin di situ bisa dijadikan area private untuk penginapan, biar si pengunjung itu dapat melihat view. Setidaknya ada view yang bisa dilihat itu. Lalu pada sisi barat dan selatan dia berhadapan ke pemukiman warga dan view-nya juga kurang menurut saya. Jadi mungkin situ jadikan area semi public yang tidak terlalu mementingkan view dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.